Saya hanya bisa bicara tentang diri sendiri, bukan orang lain. Banyak tahu kami 45 tahun di Papua, dan tahun 77 waktu kami datang, saya dan istri baru nikah dan kami punya panggilan dalam hidup ini. Kami mau buat pelayanan yang orang lain tidak bisa buat atau tidak mau buat. Kalau orang lain bisa, silakan. Kami mau cari pelayanan yang orang lain tidak mau. Itu yang bawa kami ke Papua, Irian Jaya, dan ke suku yang paling terisolir, paling terkebelakang. Di daerah selatan, Merauke, tapi di tengah hutan, bukan dekat kota Merauke. Dan kami masuk dengan pesawat air, turun di sungai, dan mulai menyatu dengan satu masyarakat yang belum pernah ketemu orang dari luar. Kami yang pertama. Dan sesudah 1 bulan di sana, saya dapat hadiah di Papua. Namanya malaria. Setelah saudara datang ke Papua, pasti ada hadiah, pemberian malaria. Dan malaria di Papua bukan malaria ringan. Ini malaria paling ganas di dunia. Angkatan Laut dari Amerika sudah buat penelitian di seluruh dunia, dan mereka menemukan di Papua adalah malaria yang tidak selalu bisa diobatin dengan obat yang ada. Selalu mutasi baru. Dan saya dapat malaria, panas tinggi, menggigil, muntah, dievakuasi dengan pesawat air keluar kembali. 2 minggu lagi, malaria lagi. Dievakuasi keluar, sembuh kembali, malaria lagi. Setiap bulan malaria, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, malaria terus. Saya tanya Tuhan, kenapa saya dapat malaria? Apakah saya punya panggilan untuk sakit? Karena saudara, saya tidak punya teologi penderitaan. Saya punya teologi kemakmuran yang Amerika sudah bawa ke Indonesia, maaf. Tapi teologi penderitaan saya tidak punya. Saya harus belajar itu di Indonesia, di mana saya percaya Tuhan adalah Jehovah Rafa yang mau menyembuhkan. Tapi kadang-kadang dalam hikmat dan pengetahuan dia sendiri, dia delay, dia tunda kesembuhan untuk maksud yang lebih mulia, di mana kita bisa mencerminkan Yesus kepada dunia di dalam penderitaan kita. Dan saya dapat malaria terus sampai tahun ketiga ada terobosan dan banyak orang bertobat di suku kami, sampai menjadi kegerakan 80% suku ini percaya Yesus. Beberapa tahun kemudian saya di satu rumah tradisional, kami duduk keliling api, bakar sagu, omong-omong, dan ada satu bapak tanya saya, Jim, masih ingat tahun-tahun pertama waktu selalu sakit? Oh ya, saya ingat, tidak bisa lupa. Kami lihat Jim jatuh sakit, dibawa keluar, kami pikir dia tidak akan kembali. Tapi kembali lagi. Jatuh sakit lagi, dibawa keluar, kami pikir dia tidak akan kembali. Tapi kembali lagi. Ini mulai bicara kepada hati kami bahwa Jim bawa berita yang begitu penting, kami harus dengar ini. Apakah saudara bisa tangkap ini? Tuhan pakai penderitaan dalam hidup saya sebagai persiapan bagi Injil di dalam hidup mereka. Dan kalau saya bisa menderita supaya satu suku datang kepada Tuhan, why not? Kenapa tidak? Beberapa tahun lalu, saya mulai kehilangan kemampuan lihat dengan mata kiri. Karena obat malaria itu keracunan. Dan kalau dimakan terus bertahun-tahun bisa bikin mata buta. Dan saya mulai buta mata kiri. Saya ke Houston Medical Center di Houston, Texas di Amerika. Mereka periksa di dalam, di luar, semua. Dan akhirnya saya dipanggil ke kantor dokter dan dia kasih lihat semua hasil penelitian dan dia bilang, matamu sudah rusak permanen. Ini kondisi tidak akan membaik, ini akan merosot dan mata yang lain akan ikut. Saya duduk santai. Oke, dokter, terima kasih. Dia tegas, apakah saudara mengerti ini tidak akan membaik? Ini akan memburuk. Oke, terima kasih. Saya bangkit berdiri, mau menuju ke pintu, mau keluar. Dia stop saya, dia cegah saya di pintu. Dan dia dengan suara keras paling terakhir. Dan saya tidak bisa jamin kalau saudara kembali ke Papua dan dapat malaria satu kali lagi, bisa buta total. Terima kasih dokter.
Saya tahu dari dunia medis tidak ada penjelasan kenapa saya bisa melihat. Tapi Tuhan beri kasih karunia cukup 1 hari demi 1 hari bagi saya. Itu cukup. Dan kalau saya bisa kehilangan mata karena satu suku datang kepada Tuhan, why not? Kenapa tidak? Kami punya 3 anak perempuan yang lahir besar di hutan Papua. Kami homeschool mereka supaya mereka ada dalam tim pelayanan bersama kami. Dan mereka dapat malaria ratusan kali, ulang-ulang. Dan 2, anak pertama, anak kedua hampir meninggal. Dalam koma 1 minggu, tidak sadar. Dan obat tidak menolong. Dan tidak ada pesawat untuk evakuasi. Kami hanya basuh mereka dengan air dan doakan. Dan akhirnya, sesudah 1 minggu, Tuhan kembalikan mereka kepada kami. Tapi susah, tidak gampang sebagai ayah yang bertanggung jawab. Ada rekan-rekan misi yang lain yang tegur saya. Mereka bilang, Jim tidak bertanggung jawab. Ini terlalu bahaya, harus pulang ke Amerika, tidak bisa tetap di tengah hutan. Saya bergumul dan suatu hari saya berdoa, Tuhan, saya percaya panggilan-Mu masih ada di atas hidup kami. Dan saya buat semua yang ada dalam kemampuan saya untuk menjaga keluarga saya. Saya harus percaya Engkau akan mencukupi kekurangan saya. Dan hari itu saya dapat damai sejahtera dalam hati saya. Saya tahu Tuhan akan selalu mencukupi kekurangan saya. Dan kalau saudara ketemu anak-anak saya, mereka sangat senang mereka besar di hutan Papua. Mereka tidak rasa kekurangan sedikit pun. Mereka rasa mereka anak-anak yang paling kaya di dunia. Dan mereka semua keluar kuliah dan masuk profesi bidang masing-masing. Dan mereka teruskan misi Tuhan dalam hidup mereka lewat bidang yang mereka pilih. Seperti Amy, anak pertama. Yang waktu di hutan dia bantu mama di klinik. Dia umur 12 tahun, dia bisa bantu ibu-ibu melahirkan. Umur 12 tahun, dia bisa jahit kulit yang terbelah dari perang suku. Umur 12 tahun, dia bisa pasang tulang yang patah. Akhirnya dia ikut kuliah medis di Amerika supaya dia bisa dapat teori yang sesuai dengan praktik yang dia sudah tahu. Dan dia kembali dan sekarang di kota di mana kami tinggal di Sentani, dia buka klinik kesehatan. Di mana banyak orang datang dan tubuh dijamah Tuhan dan rohnya dijamah Tuhan. Dan dalam COVID ini, klinik kami sekarang setiap hari melayani 600 pasien. Karena semua takut ke rumah sakit karena COVID ada di situ. Jadi mereka datang dan tetap dilayani dengan apa yang ada pada kami. Mungkin saya akhir dengan satu cerita terakhir. Pada satu saat kami mau buat baptisan air di suku di samping suku yang kami layani di pedalaman. Karena waktu kami lihat kegerakan di suku kami ajar mereka langsung. Injil dibawa kepadamu supaya bisa kamu bawa ke suku yang lain. Jadi mereka jadi missionaries langsung jadi. Dan mereka bawa ke suku-suku yang dulu adalah musuh mereka. Yang membunuh dan memakan orang tua mereka. Semua orang seumur dengan saya dan lebih tua tahu rasa daging manusia. Mereka cannibal pada waktu itu. Jadi musuh di sebelah timur dari suku kami adalah suku yang cannibal, membunuh dan makan orang tua mereka. Tapi mereka balas dengan kasih Tuhan. Luar biasa. Dan kami masuk satu kali untuk baptisan air pertama di tengah-tengah suku itu. Dengan pesawat air kami take off di sungai kami, di kampung kami. Dan saya satu penetua jemaat dan pilot, 3 orang. Karena di mana kami mau turun itu sungai sempit, kecil dan tidak bisa terlalu berat, harus ringan. Karena pesawat hanya bisa landing dan take off di sungai yang tanjung cukup memungkinkan. Jadi kami turun dari pesawat dan pilot bawa pesawat ke tempat lain, layani missionaries yang lain, nanti sore akan datang jemput. Hari itu kami buat baptisan air, banyak orang dibaptis, ada banyak makan, dan kami nikmati hari itu. Sore pesawat mau datang jemput, dan kami lihat awan-awan hitam yang berkumpul di bagian timur dan sebentar akan ada hujan. Oke, kami harus naik pesawat cepat.
Pesawat turun, kami siap-siap naik. Tapi karena hujan mau turun, pilot tidak punya waktu untuk cek float-float, pelampung-pelampung yang ada retak-retak dan air bisa masuk ke dalam bikin berat pesawat. Dia selalu pompa air keluar dari float-float itu. Tapi dia tidak punya waktu karena hujan mau datang. Dia putar pesawat ke ujung tanjung, dia mau mulai take off. Dan waktu dia mulai dapat kecepatan cukup, dia tidak bisa naik. Karena angin yang tiup dari bagian timur tiba-tiba berubah 180 derajat dan datang dari bagian barat. Tidak ada kaus angin, tidak bisa tahu. Tapi waktu dia coba naik, angin dari belakang menahan pesawat di bawah. Sampai kami mendekat ujung tanjungnya, di mana semua belok ke kiri tidak kelihatan lagi. Dia full gas, dan pesawat naik sedikit di atas air dan mulai keluar di atas tanah. Tapi di depan kami ada hutan yang begitu tinggi dan kami sebentar akan tabrak dengan pohon-pohon. Saat terakhir, pilot tarik satu lever yang ada di dalam kokpit pesawat itu, yang setel kabel sayap kanan dan kiri. Dia tarik full flaps dan buat sayapnya putar dan efeknya pesawat loncat ke atas pohon-pohon. Kami keluar ke atas. Tetapi ada satu kabel yang ada kerusakan sedikit, dan waktu dia tarik full flaps, tekanan itu membuat kabel itu putus di udara dan pesawat mulai jatuh. Tidak bisa dikendalikan oleh manusia, tapi bisa dikendalikan oleh Tuhan. Seperti suku ini, orang-orang di suku ini selalu bilang, jam waktu pesawat naik ke atas, Tuhan memegang sayapnya. Dan hari itu betul, Tuhan memegang sayapnya. Karena kalau kami turun dan jatuh ke tengah-tengah hutan yang padat, pasti terbakar, hancur total, tidak bisa hidup. Tapi pesawat jatuh ke bagian kiri, di mana sungai sudah belok ke situ, tidak kelihatan dari kami. Dan pesawat jatuh ke dalam air yang dangkal, satu float patah lepas, satu sayap patah lepas, tapi yang sisanya masuk ke dalam air, terbalik, mulai tenggelam. Di dalam beberapa detik kami ada di bawah air. Hanya ekornya ada di atas air. Air masuk ke dalam pesawat cepat. Saya coba buka pintu, tapi sayapnya sudah patah dan menghalang buka pintu. Tidak bisa. Pilot, dia lihat dari ekor pesawat yang ada di atas air, dia lihat terang matahari yang masuk ke dalam. Karena di ekor pesawat Cessna itu ada satu pintu bagasi kecil yang hanya bisa dibuka dari luar, tidak bisa dibuka dari dalam. Tapi ini sudah buka. Siapa yang buka pintu itu? Tuhan sudah buka supaya ada cara untuk kami keluar. Pilot bilang, ayo ikut saya. Dia lepas bang pengaman dan dia mulai keluar dari ekornya. Saya mulai ikut dia dan saya sadar di belakang saya ada penetua jemaat yang sangat ketakutan. Dia berteriak, tolonglah saya, saya akan mati. Karena saudara ini hari pertama dia naik pesawat. Dia tidak tahu caranya pasang ban pengaman. Saya sudah buat semua untuk dia. Dan bukan hanya satu di pinggang, tapi ada satu lagi, 3 ban. Kompleks. Saya pasang dan bongkar semua untuk dia. Saya pikir bagaimana saya bisa bantu dia. Dalam beberapa detik dengan air masuk, kami tidak punya waktu lama. Saya balik mau bantu dia. Dia duduk di situ dengan semua ban lepas. Dia tidak tahu bagaimana dilepaskan atau siapa yang lepaskan. Ada malaikat yang bantu dia. Saya ambil tangan, saya keluar dari pintu bagasi itu, saya tarik dia keluar, dan waktu kaki dia lepas dari pintu, kami semua ada di luar. Ekor pesawat ke bawah. Kami hitung 1 menit dari point of impact sampai pesawat ada di bawah. Cukup 60 detik kami bisa keluar. Dan kami berenang sampai ke pinggir kali dan kami bermalam di situ, tunggu search and rescue esok hari. Dan malam itu hidup saya seperti video yang diputar dan saya lihat semuanya dan saya sadar seharusnya saya sudah mati dengan pesawat yang terbakar di hutan. Tapi Tuhan berikan waktu tambahan, extra time, dengan tujuan yang hanya Dia tahu. Dan Kolose pasal 3 ayat pertama menjadi lebih berarti. Saya mau cari
perkara-perkara di atas, bukan perkara-perkara sementara di sini. Karena hidup ini tersembunyi di dalam Dia di sana. Ini yang saya sampaikan lewat firman hari ini, saudara. Kita punya waktu terbatas. Mari kita kejar dengan segalanya yang kita punya, memenuhi panggilan Tuhan. Karena hidup ini bukan tentang kenikmatan kami, tapi bagaimana kami bisa dipakai dalam tangan Tuhan, alat yang berguna untuk membawa banyak orang kepada Dia dengan waktu sisa yang kita punya. Saya mau berdoa bagi jemaatmu. Tuhan, terima kasih karena semua yang Kau sudah lahirkan di Jakarta lewat Jakarta City Plus. Dan saya minta supaya Engkau buat mereka tidak puas, harus ada lagi. Lewat COVID ini pintu-pintu baru dibuka, biar mata mereka melihat dengan matamu, kaki mereka lari dengan kakimu, tangan mereka diulurkan dan menjamah dengan tanganmu, biar mereka ada dengan mengikuti pekerjaan Bapa yang menonjol di bumi ini sekarang. Saya minta supaya mereka tidak lambat, mereka tidak bingung, tapi berikan mereka mata untuk melihat pintu yang Kau buka lewat pandemi COVID ini. Berikan hati yang mau taat dan taat cepat, dan melihat kuasa-Mu nonjol di atas mereka. Di dalam kelemahan mereka, kekuatan-Mu akan nampak. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai kita semua.